Halo, sebelumnya salam kenal. Nama saya Arik. Saya berkuliah di Universitas Lampung. Dan kini saya akan merangkum teori tentang Vitruvius. Jadi, dalam ranah desain, perubahan adalah sesuatu yang sangat penting, di mana desainer selalu dituntut untuk senantiasa melahirkan kebaruan. Arsitektur sebagai salah satu bidang ilmu selalu mengalami perkembangan teori seperti halnya bidang lain. Vitruvius mengemukakan bahwa sebuah benda desain harus memenuhi 3 syarat, yaitu utilitas, firmitas, dan finistas. Yang pertama, utilitas itu adalah aspek fungsi. Yang kedua, firmitas itu adalah aspek kekokohan dan sistem. Dan yang ketiga, finistas adalah aspek keindahan. Lalu ada Sir Henry Wotton yang mengemukakan sebuah teori yang berhubungan dengan Vitruvius. Ia menyatakan bahwa bukan utilitas, bukan firmitas, bukan juga finistas, tetapi commodity, firmness, dan delight. Dari sini yang bisa kita tinjau bahwa teori Vitruvius pembahasannya kuat berada dalam ranah kebutuhan dasar dari sebuah desain. Sedangkan teori Sir Henry Wotton berada dalam ranah kebutuhan sosial dari sebuah desain. Dan bila kita lihat melalui trilogi Vitruvius, ada 2 hal. Yang pertama tercakup dalam utilitas dan firmitas. Dan sedangkan yang satunya lagi nih, yang finistas ini lebih cenderung akan mengungkapkan yang berhubungan bentuk dan proporsi dari keindahan dan estetika. Tidak ada seorang pun yang akan berdebat tentang pemikiran bahwa sebuah bangunan harus didirikan dengan perhitungan yang benar agar tidak ambruk atau kekuatannya diragukan. Demikian pula dengan kualitas bahan bangunan yang digunakan haruslah prima, ekstra kuat, kekerasan dan kelembutan bahan bangunan merupakan persyaratan pula agar bangunan tersebut nyaman digunakan. Hubungan inilah yang menunjukkan eratnya firmitas dan utilitas. Bahan bangunan dan bentuk struktur yang ada menghadirkan suatu keindahan atau venustas bagi bangunan itu sendiri. Lalu ada teori lain menurut Mangunwijaya atau nama lengkapnya duologi Mangunwijaya. Dalam membangun rumah atau bangunan lainnya ada 2 masalah, yaitu lingkungan masalah guna dan lingkungan masalah citra. Teori arsitektur diklasifikasikan jadi 3 kelompok menurut Edward Robbins, yaitu adalah teori in, teori of, dan teori about. Yang pertama kita bahas dari teori in. Teori yang superficial, deskriptif, dan perspektif kurang dilandasi oleh interpretasi dan pemahaman kritis yang dalam. Lalu yang kedua yang kita bahas adalah teori of dalam arsitektur, yaitu adalah teori of arsitektur berusaha menjelaskan bagaimana para arsitek mengembangkan prinsip-prinsip dan menggunakan pengetahuan teknik dan sumber-sumber dalam proses desain dan produksi bangunan. Isu pokok di sini bukanlah prinsip-prinsip umum yang memandu desain, tetapi bagaimana dan mengapa arsitek mendesain, menggunakan media dan bertindak, serta mengapa di antara mereka bisa terjadi keragaman historis maupun budaya. Lalu yang ketiga yang kita bahas yaitu adalah teori about arsitektur. Ini adalah bertujuan menjelaskan makna dan pengaruh arsitektur, mendudukan arsitektur dalam konteks sosial budaya, memberikan bagaimana arsitektur bekerja sebagai produser budaya,
atau memahami bagaimana arsitektur digunakan dan diterima oleh masyarakat. Hal ini dilakukan karena dengan menjajarkan guna dengan firmitas dan utilitas, citra dengan venustas akan dapat memperjelas dan mempertegas lingkup guna dan citra. Demikian video yang saya buat, semoga bisa menambah wawasan bagi yang melihatnya. Dan ini saya merangkum dari PDF yang akan saya berikan mungkin di deskripsi di bawah video ini. Sekian dari saya. Terima kasih.